Halo Sobat Ternak, jumpa lagi di channel Sulesi Farm bersama saya Alfian Amsir. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara sukses merawat anak itik atau DOD mulai dari umur 3 hari sampai dengan 1 bulan dengan sistem tradisional dan jumlah populasi yang luar biasa sampai dengan 2000 ekor. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikut. Video kali ini kita akan bahas anak bebek dulu ya teman-teman, bukan lagi bebek petelur. Nah, pastikan teman-teman menyimak videonya hingga akhir, karena di akhir video saya akan berikan informasi yang tak kalah menarik, tips dan trik dalam merawat anak bebeknya. Oke teman-teman, hari ini saya akan perlihatkan kepada kalian bagaimana teman saya ini merawat anak itiknya yang umurnya baru 3 hari dengan sistem tradisional. Dengan kata lain, perawatan ini mengabaikan hampir semua tata cara perawatan anak itik sesuai SOP atau prosedur yang saya pelajari di era modern ini. Pada umumnya peternak bebek petelur di daerah kami memelihara anak bebeknya seperti ini. Umur 3 hari dilepas begitu saja tanpa penghangat, dan sekitaran tempat air minum pun becek dan lembab. Saya sendiri pun heran dengan tata cara pemeliharaan bebek petelur dengan sistem ini. Dan kadang saya bertanya, apa anak bebek ini bisa hidup dengan cara seperti ini? Dan kalaupun hidup, bagaimana dengan persentase kematiannya? Nah, langsung saja saya bertanya ke yang pemilik atau peternaknya sendiri, dan menurut informasi yang saya terima pada peternaknya langsung, bahwa dari 2000 ekor ini hanya 10 ekor yang mati. Itu pun disebabkan karena dalam proses pengiriman anak itik kepanasan, dan seketika tiba di lokasi banyak yang sudah lemas dan akhirnya gugur. Nah, yang kedua saya tanya di umur 1 bulan apa dan berapa persentase kematiannya, dan beliau pun menjawab tidak lebih daripada 20 ekor. Nah, menurut saya ini persentase yang cukup luar biasa. Dirawat dengan sistem modern pun, dengan sistem kering, dengan lampu penghangat, itu belum tentu bisa dapat angka sekian. Nah teman-teman, khusus untuk pemula saya sarankan agar jangan mengikuti cara seperti ini karena risikonya sangat besar ya, terkecuali kalau teman-teman bersedia menanggung risiko, ya silahkan. Oke, saya berbagi pengalaman sedikit. Di awal beternak saya pun ikut cara seperti ini, jujur, karena saya melihat cara pemeliharaan sistem seperti ini itu cukup mudah dengan populasi yang banyak, dan hasilnya membuat modal saya terkuras karena menganggap remeh metode pemeliharaan yang saya anggap cukup mudah dan gampang itu. Bisa teman-teman lihat sendiri, cara merawatnya hanya bermodal kolong rumah yang dipagari dengan jaring sebagai kandangnya, dan sistem air minum pun sudah terbilang modern karena dia sudah menggunakan galon otomatis, tapi dengan pengaplikasiannya dengan sangat sederhana. Teman-teman sudah lihat sendiri kan cara merawat anak bebeknya. Menurut teman-teman, cara seperti ini bisa kita tiru atau tidak? Nah, sebagai informasi dasar, pemilik peternakan ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Jadi dalam perawatan bebek, anak bebek maupun bebek petelur, mereka bisa dikatakan sudah senior dan punya banyak pengalaman. Jadi dalam merawat anak bebek ini diperlukan juga insting yang kuat. Misalnya bebek yang kita beri pakan itu mungkin kurang. Yang kedua, mungkin anak bebeknya itu kanibal, mesti diapakan. Dan mungkin di saat-saat tertentu bebeknya sakit, itu kita kasih perawatan atau vitamin yang seperti apa. Nah, hal-hal yang sederhana ini tentunya untuk pemula
belum bisa menganalisa secara tepat dalam merawat anak bebek. Jadi pengalaman itu penting. Bagaimanapun metode yang kita terapkan, kalau kita sendiri sudah pahami bagaimana maunya si bebek itu insya Allah akan berhasil. Ada beberapa tips dan trik yang teman-teman harus ketahui sebelum peternak anak bebek dalam jumlah banyak dan metode tradisional seperti ini. Jadi yang paling pertama yang menentukan keberhasilannya yaitu pemilihan anak itik atau DOD. Nah, untuk tips ini saya akan bahas lebih lanjut di video berikutnya karena akan panjang jika saya bahas di sini. Terus yang kedua, pemberian pakan. Itu mereka gunakan pur starter. Itu teman-teman bisa pilih merek apa saja. Jadi dia sarankan per 200 ekor itu minimal ya 50 kg pakan. Itu diberikan full 24 jam. Jadi per 100 ekornya 25 kg. Itu paling minimal. Terus yang kedua, agar kandang tidak lembab, di pagi hari sampai sore hari diumbar di halaman rumah. Jadi cukup malam saja itu anak bebeknya ditaruh di kolom rumah. Terus yang ketiga, pada umur 3 sampai 10 hari harus dijaga pada malam hari agar tidak bertumpuk-tumpuk tidur yang menyebabkan anak bebek yang paling bawah yang ketindisan itu bisa jadi lemas dan ujung-ujungnya akan mati. Selanjutnya, saat memesan DOD sebaiknya saat musim kemarau. Kalaupun harus di musim hujan, sebaiknya teman-teman siapkan pemanas yang biasa digunakan di pemanas boiler ya. Terus yang selanjutnya, kalau bulu anak bebeknya kusam dan kotor, sebaiknya disiapkan bak atau kolam untuk mandi dan membersihkan bulu-bulunya yang kotor. Nah, teman-teman harus perhatikan jangan sampai anak bebeknya ini nanti mandi di sore hari. Sebaiknya diawasi agar paling lambat itu jam 4 bebeknya sudah berhenti mandi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan bila mana ada informasi atau hal-hal yang belum dipahami, teman-teman bisa komentar di bawah. Jadikan komentar di bawah sebagai ajang diskusi untuk bisa saling bertukar pikiran. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.